Setiap melakukan hal baru, sebaiknya belajar dulu, sehingga memiliki pemahaman atas hal tersebut. Berlaku juga ketika memilih saham sebagai instrumen investasi. Sebagai pemula, kita perlu belajar dan mengetahui kesalahan fatal yang bisa saja terjadi ketika berinvestasi saham. Dengan mengetahui kesalahan yang mungkin terjadi, kita bisa lebih berhati-hati dan mencegah kesalahan tersebut terjadi. Jelas, belajar dari pengalaman orang lain, apalagi pengalaman pahit, adalah yang paling jitu. Berinvestasi tanpa perencanaan. Ini adalah hal yang dasar yang justru sering luput. Padahal, rencana diperlukan agar investasi lebih terarah serta bisa mendarat di tujuan yang diinginkan. Kita perlu teliti dan mencatat apa saja yang perlu menjadi perhatian dalam merencanakan investasi saham, sehingga bisa mencegah kita untuk mengambil risiko yang tidak perlu serta bisa memperkecil kemungkinan kehilangan uang. Rancang metodologi dan style investasi saham dengan cermat. Jangan lupa untuk melihat potensi pasar. Tidak disarankan untuk mengikuti feeling, kemudian menebak-nebak pergerakan pasar. Pastikan Anda memiliki pedoman dalam berinvestasi, entah itu menggunakan analisa fundamental, analisa teknikal, atau panduan lain yang berlaku umum. Jika kita tidak punya metodologi yang konsisten, kita tidak punya pondasi kuat berinvestasi, dan akan kebingungan dalam mengambil keputusan, kapan waktu terbaik untuk menjual atau membeli saham. Terbawa emosi. Kita dilarang untuk menjalankan investasi dengan melibatkan emosi. Yang biasa terjadi adalah kondisi panic selling, yaitu ketika para investor panik, sangat khawatir, harga saham yang dipegangnya akan turun secara drastis. Akibatnya, investor segera ingin melepas saham tersebut. Dia tidak mempedulikan harga jual di waktu itu, hanya perasaan cemas bahwa nanti harganya akan semakin jatuh. Tindakan ini dipengaruhi oleh faktor emosi, bukan kekhawatiran tanpa pemikiran rasional dan analisa mendalam. Menjual saham adalah ketika berada pada harga terbaik, berdasarkan analisis dan rencana Anda di awal secara rasional. Kita tidak bisa baper ketika menangani instrumen investasi. Kepemilikan saham dari perusahaan yang bonafit artinya, Anda memiliki beberapa bagian dari perusahaan tersebut. Meskipun hanya porsi 0,00000 sekian persen, tetap saja Anda sah sebagai pemilik perusahaan. Jadi, lakukan pertimbangan dan pemikiran yang matang, sebelum memutuskan untuk menjual saham. Emosi yang muncul tidak hanya terburu-buru ketika menjual saham, namun juga bisa gegabah ketika membeli saham. Ketika investor membeli saham tanpa perencanaan, artinya Anda merencanakan untuk gagal. Padahal dengan memiliki saham, artinya Anda juga sudah siap dengan risiko yang mungkin muncul dari saham yang dimiliki. Selalu lakukan evaluasi dan pelajari berbagai hal melalui analisa yang rasional. Tidak, sabaran. Kesalahan fatal ini menurut saya sering terjadi pada pemula. Menerapkan kesabaran dalam investasi saham, memang bukan hal yang mudah. Pasar saham bergerak sangat dinamis. Harga saham bisa bergerak liar dan volatil. Kadangkala, kita takut ketinggalan kereta, atau istilah lainnya, FOMO, jika tidak segera ikut dengan saham yang lagi hype saat itu. Padahal, kita bisa saja menunggu sejenak ketika harga itu stabil, atau melakukan analisa mendalam terlebih dahulu sebelum memutuskan membelinya. Sukses memilih saham pemenang memang butuh waktu. Banyak orang sering terjebak dengan ketidaksabaran, mereka mengharapkan profit dengan cepat. Sebaiknya kita tunggu dengan sabar, kesempatan terbaik untuk membeli dan menjual saham, sesuai dengan rencana kita di awal. Terpaku pada satu jenis saham. Jika kita sudah terlalu sayang dengan suatu saham, maka kita tidak akan bisa objektif melakukan evaluasi pada saham tersebut. Kecenderungannya, kita hanya akan melihat sisi positif dari saham itu. Saham hanyalah instrumen yang kita tunggangi untuk membantu mencapai tujuan keuangan, namun bukan satu-satunya alat. Ada banyak sekali pilihan lain. Ada banyak saham emiten lain, atau bahkan instrumen investasi selain saham. Kondisi fundamental di masa depan bisa saja berubah. Sehingga, suatu saat kita akan melepas saham tersebut, dan memilih saham lain yang memiliki performa lebih baik. Tidak mampu mengelola uang dan tidak detail dalam mencatat. Keahlian mengelola uang harus dipelajari, dan dimiliki bagi orang yang berinvestasi saham. Anda harus tahu bagaimana kondisi keuangan Anda, sebelum dan ketika berinvestasi. Keterampilan mengelola uang dengan tepat menurut saya merupakan perwujudan portofolio saham yang optimal.
Namun demikian, masih banyak juga para investor saham yang merugi, karena tidak tepat dalam mengatur proporsi kasnya. Selain cermat dalam mengelola uang, kita juga perlu teliti mencatat detail transaksi pada portofolio. Catat hal-hal seperti rencana target beli dan jual, jumlah lot saham dan harganya untuk setiap transaksi, serta mencatat laba atau rugi setiap transaksi investasi saham yang dilakukan. Dengan melakukan pencatatan yang rinci, kita bisa mengukur dan mengevaluasi perkembangan portofolio kita, sehingga berguna untuk pengambilan keputusan investasi berikutnya. Itulah beberapa hikmah yang bisa saya bagikan kepada Anda. Terus belajar, dan terus tetapkan mindset bahwa diri kita adalah pemula. Sehingga, kita selalu haus akan ilmu dan terus belajar saham. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy, and happy investing.